Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Satu Hati Sapaan Tuhan Tiap Pagi dari GKJ Condong Catur, Senin 29 November 2021. Semoga kita dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu sebagai landasan hidup kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini diambilkan dari Injil Matius 17 ayat yang keempat sampai kelima yang akan dibacakan oleh anak Gale dari Praremaja GKJ Condong Catur. Dipersilahkan Dek Gale. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 17 ayat 4-5 yang demikian. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Demikian firman Tuhan. Tema besar renungan bulan November, rahasia hidup bahagia. Dengan subtema hari ini, melihat kemuliaan. Tidak semua orang dapat melihat Tuhan, tetapi setiap orang percaya dapat melihat kemuliaan Tuhan. Di puncak gunung itu hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang dapat melihat Tuhan Yesus dipermuliakan. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak semua, melalui peristiwa tersebut, orang-orang terdekat Yesus dan juga murid-muridnya semakin memahami tentang siapakah Yesus sebenarnya. Mungkin mereka sebelumnya hanya mengenali tubuh manusianya, sekarang dapat melihat keilahiannya. Termasuk kita yang sekarang ini menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kapan kita melihat kemuliaannya? Ketika kita mau diajak naik ke gunung seperti ketiga murid itu. Artinya kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus, mengikutinya dengan segala konsekuensinya, yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Sebab hanya orang-orang pilihan saja yang dapat melihat, merasakan kemuliaan Tuhan. Terbukti hanya 3 murid dari 12 murid yang ada, yang menyaksikan melihat kemuliaan Tuhan. Betapa bahagianya kita apabila menjadi orang-orang pilihan Tuhan dan dapat melihat kemuliaannya. Banyak contoh di Alkitab, orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan, menyaksikan mujizat-mujizat yang ada. Misalnya, orang-orang yang mengusung orang lumpuh melalui atap untuk menemui Yesus untuk mencari kesembuhan.
Akhirnya mereka pun dapat melihat kemuliaan Tuhan dengan kesembuhan orang lumpuh tersebut. Bisa dibaca dalam Lukas 5 ayat 18. Kita pun dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan. Misalnya pada masa pandemi ini banyak orang-orang yang membantu memperhatikan mereka atau saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Kita pun ikut terlibat di dalamnya. Banyak di antara kita juga membantu berperan di dalamnya sehingga mereka yang terdampak merasakan kelegaan, kesembuhan, dan kecukupan. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, kita mewujud nyatakan dalam hidup kita untuk berbuat sesuatu, yaitu membantu, memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih atas renungan di pagi hari ini. Tolonglah kami agar kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dengan ikut berperan di dalam karya-Mu. Doa ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian, renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.